Pemirsa, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menguji sejumlah pasal pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP serta Undang-Undang ITE. Permohonan itu diajukan karena mereka menilai pasal-pasal yang diterapkan dalam kasus ijazah Jokowi kerap digunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Refli Harun selaku perwakilan kuasa hukum menyebut ada 6 pasal yang diuji, baik dari KUHP lama, KUHP baru maupun Undang-Undang ITE. Refli menjelaskan salah satu pasal yang digugat yakni pasal 27A Undang-Undang ITE yang mengatur pencemaran nama baik melalui dokumen atau media elektronik. Pihaknya juga mempersoalkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Nanti ada ekuivalennya dengan undang-undang KUHP yang baru ya. Misalnya pasal 310 menjadi pasal 343. 433. Kemudian pasal 311 jadi 434. Nah, kami sudah memasukkan permohonan itu baru saja. Mudah-mudahan sudah dapat nomor perkaranya dan landasan kami mengajukan uji materi tersebut adalah tidak hanya untuk kepentingan RRT, tetapi ini adalah sebuah kepentingan yang penting bagi demokrasi kita ke depan. Agar jangan sampai kemudian pasal-pasal mengenai ujaran kebencian, penyalahgunaan pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pasal-pasal 32, 35 mengenai edit dokumen dan lain sebagainya digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan ilmiah akademik. Kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian kami itu, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal. Bersama manuver baru dilakukan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS setelah mengadu ke Komnas HAM. Kini Roy Suryo CS mengajukan uji materi pasal pencemaran nama baik KUHP dan Undang-Undang ITE. Lalu apa tujuannya? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, serta kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana Pangaribuan. Selamat malam Pak Sangaji dan Pak Firman. Selamat malam Mbak Vera, selamat malam Pak Firmanto. Selamat malam Bang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Sangaji dulu. Pak Sangaji, mengapa baru sekarang klien Anda itu mengajukan permohonan uji materi soal pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE ke MK? Tujuannya apa? Ya Mbak Vera, suatu langkah hukum diambil itu kan tidak ada istilah di dalam dunia hukum adalah ada kata telat. Ya, memang dari awal Mas Roy kemudian dengan tersangka yang lainnya memang sedang fokus untuk melakukan persiapan pada saat mereka diperiksa sebagai terlapor kemudian juga sebagai tersangka. Nah, begitu ada keluar putusan dari Komisi Informasi Pusat yang menyatakan secara hukum bahwa dokumen ijazah Pak Joko Widodo adalah dokumen publik, maka kemudian inilah momentum terbaik untuk kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi harus digarisbawahi, ini adalah suatu hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang 45, dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan dijamin juga oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 73 tahun 2025 terkait dengan tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Yang dilakukan ini adalah menguji sejumlah pasal yang ditetapkan sebagai dasar penetapan tersangka karena ada kaitannya dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon prinsipal, yaitu 3 orang. Di klaster kedua Mas Roy, kemudian bergabung dengan Bang Rismon dan kemudian Dr. Tifa. 3 orang ini ingin menguji sejumlah pasal yang mana pasal-pasal tersebut dirasa ada nuansa kriminalisasi. Oleh karena itu mereka mengambil langkah hukum untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi, yaitu terutama berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional. Apa kerugian konstitusionalnya?
kerugian konstitusionalnya adalah tentu ini berkaitan dengan pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Yang diuji di MK ini satu, pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, fitnah. Nah, kalau kemudian kita lihat pasal 310, 311 KUHP yang sekarang sudah diubah menjadi pasal 433 dan 43 KUHP yang baru, itu disebutkan bahwa pencemaran nama baik itu tidak disebut sebagai delik atau bukan merupakan suatu perbuatan pidana jika dilakukan untuk kepentingan umum dan dalam rangka membela diri. Ya, nah untuk kepentingan umum ini kan karena tafsirannya tidak diperhatikan dengan baik oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka kemudian Mas Roy mengambil langkah untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi supaya norma pasal pencemaran nama baik ini bisa kemudian ditafsirkan secara konstitusional lebih jelas oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian nanti ke depan pasal-pasal itu bisa diterapkan tidak seperti kita menarik karet ya, di mana pasal-pasal itu bisa secara fleksibel diterapkan ya untuk melindungi kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu, tetapi juga di sisi yang lain juga bisa merugikan kepentingan orang-orang lain gitu ya. Jadi itu yang ingin diuji di Mahkamah Konstitusi, Mbak Vera. Baik, tapi kan tentu proses judicial review itu tidak sebentar, Pak Sangaji. Tapi saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, manuver baru dari Roy Suryo CS ini bagaimana dari pihak Pak Jokowi merespon ini? Apakah melihat manuver demi manuver ini untuk menghindari persidangan? Ya, terima kasih. Selamat sore, Vera. Jadi kan itu merupakan hak setiap warga negara ya untuk menguji itu ke MK seperti itu. Namun yang perlu kita sampaikan di sini sebenarnya kan kita kan melakukan suatu laporan ini kan atau pengaduan itu kan ada tempus, ada lokus gitu ya. Kemudian kita juga menyampaikan pasal-pasal terkait dalam aduan itu kan juga tentu ada dasarnya, ada buktinya, sudah kita sampaikan. Jadi menurut hemat kami yang disampaikan oleh teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya merupakan hak mereka sebagai warga negara. Sekali lagi saya coba terangkan bahwa yang kita persoalkan ini kan bukan bicara apa yang disampaikan tadi sama Bang Ahmad, tetapi mereka sudah secara menurut kami, ya, menurut pemahaman kami secara spesifik mereka sudah melakukan upaya-upaya fitnah dan pencemaran nama baik seperti itu. Apapun yang disampaikan mengenai dokumen publik dan sebagainya tidak juga membuat akhirnya bisa melakukan misalnya ya menyampaikan nusa kambangkan misalnya atau melakukan ujaran-ujaran lain yang tentu merugikan pihak lain seperti itu. Selama ini dia lakukan dengan baik dan benar, tentu saja kan ada mekanisme dan sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah silakan saja. Dan oleh karena itu kita hargai. Namun demikian juga kita harap juga teman-teman Roy Suryo, Rismond dan Tifa juga mengikuti prosedur yang ada di dalam persidangan nanti. Dan juga ya mungkin kooperatif lah untuk kita terus membuktikan ini seperti itu. Karena tadi sampaikan kan pasal 434, 433 kan mengenai pasal terkait kan. Jadi menurut hemat kami itu masih diatur di dalam KUHP baru seperti itu, sehingga sebenarnya penyidik dalam hal ini mungkin dalam administrasi penyidikannya mungkin melakukan penyesuaian terkait, dan saya pikir nggak ada masalah dengan proses penegakan hukum atas laporan Bapak itu. Demikian sementara. Oke, saya ke Pak Sangaji lagi. Pak Sangaji, bukankah penetapan tersangka ini kan sebetulnya sudah lama ya, tapi kenapa baru sekarang di saat kasusnya sudah pelimpahan ke jaksa? Apakah ini menimbulkan spekulasi begitu ya, buying time, berkejaran dengan waktu demi menghindari P21 atau proses peradilan? Oke, Mbak Vera, ini menarik ya, supaya jangan muncul spekulasi dan analisa-analisa yang tidak yuridis ya. Jadi di dalam hukum acara pidana kita tidak ada satupun ketentuan pasal di dalam KUHP bahwa jika dilakukan proses pengujian judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu akan menghambat proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Itu sama sekali tidak ada pengaturan secara fundamental di dalam hukum acara pidana kita. Hal yang kedua adalah ini tentu harus bisa dibedakan. Peradilan konstitusi atau constitutional court
dengan peradilan umum, ya. Jadi ini dua kompetensi absolut yang berbeda gitu ya. Ketika perkara di tahap penyidikan terus berlangsung, kemudian nanti ada P19, kemudian dilanjutkan dengan P21, saya kira itu tidak akan terhambat dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Di proses di Mahkamah Konstitusi, ini dua sistem peradilan pidana dua sistem peradilan yang berbeda. Di Mahkamah Konstitusi adalah peradilan konstitusional, sementara yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya itu akan berlanjut sampai kepada peradilan umum. Jadi sama sekali dua peradilan yang sedang berlangsung nanti itu tidak saling menghambat satu dengan yang lain. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, dampak daripada upaya judicial review ini ya tentu akan sangat signifikan ke depan. Ya, saya katakan di sini kemungkinan saja bisa ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan pertama adalah jika permohonan judicial review ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka sama sekali itu tidak akan menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya, tidak akan menghambat proses penuntutan sampai kemudian persidangan sehingga ada putusan pengadilan. Bahkan ketika nanti putusan pengadilan negeri dilakukan lagi upaya hukum banding, kemudian dilakukan lagi upaya hukum kasasi sampai kemudian putusan peradilan itu bersifat inkrah, final and binding, berarti kan tidak akan sama sekali terhambat dengan apa yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Hal yang kedua, ini yang menarik. Bagaimana kemudian jika permohonan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan dikabulkannya judicial review terkait dengan pasal-pasal krusial ya yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Saya ingin menambahkan bukan hanya pasal 310, 311 yang sekarang berubah 4334, 34 itu, tetapi juga ini berkaitan dengan pengerusakan dokumen elektronik yang ancaman pidananya itu tentu lebih berat daripada pidana umum gitu ya, yaitu 8 dan 12 tahun penjara yang diatur dalam pasal 32 dan 35. Nah, para pemohon prinsipal yaitu Mas Roy dan teman-temannya memohon supaya Mahkamah Konstitusi bisa memberikan satu penafsiran konstitusional bersyarat bahwa ketika satu dokumen elektronik itu dilakukan untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan umum, maka mereka meminta supaya pasal-pasal tersebut bisa ditafsirkan dan diberikan analisa tafsiran Mahkamah Konstitusi bahwa bersifat konstitusional bersyarat, yaitu apa? Sepanjang analisa dokumen elektronik itu dilakukan untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan akademik, maka tidak bisa diterapkan mekanisme pemidanaan atau kemudian tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana gitu. Itu yang sekarang ini sedang berusaha dimintakan ke Mahkamah Konstitusi dan saya kira kita punya presiden loh ya. Dulu mantan ketua KPK Antasari Azhar pada saat itu sebagai terpidana kemudian terhambat untuk mengajukan peninjauan kembali kedua, kemudian beliau melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi hingga ketentuan PK di dalam hukum acara pidana kita yang hanya satu kali itu kemudian dibuka kerannya oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pada saat itu Pak Antasari Azhar kemudian bisa mengajukan lagi judicial review yang kedua. Bisa mengajukan PK atau permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidananya yang sudah ingkrah itu bisa diajukan 2 kali. Nah itu kita punya presiden itu. Jadi tidak selalu judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu hanya kepada warga negara yang bebas, tidak terikat pada persoalan hukum, tetapi justru mereka-mereka yang terikat dengan persoalan hukum itu ketika merasa ada kerugian konstitusional, maka mereka punya legal standing untuk mengajukan itu. Pak Sanghaji, saya hanya ingin menegaskan saja bahwa judicial review yang diajukan oleh Anda ini tidak mengajukan provisi sekaligus ya untuk meminta penangguhan proses hukum yang bergulir saat ini di Polda. Kebetulan yang mengajukan ini kan Mas Roy ya. Kami selaku tim kuasa hukum kan kami fokusnya di Polda Metro Jaya. Tetapi apapun yang diajukan oleh Mas Roy ke Mahkamah Konstitusi itu tentu akan berdampak serius terhadap proses penegakan hukum yang terjadi di Polda Metro Jaya. Saya ingin menambahkan begini Mbak Vera ya. Jika permohonan ini diterima, maka apa konsekuensi konstitusionalnya gitu? Konsekuensinya 2. Pertama, Pak Sanghaji, jika perkaranya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa dinyatakan lengkap sebelum lengkap atau sebelum P21, maka ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan pengkajian ulang terkait dengan penerapan pasal-pasal tersebut. Ya, karena unsur-unsur deliknya bisa kemudian dikaji kembali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi keluar sebelum
berkas perkara dinyatakan P21. Oke. Tetapi kalau kemudian setelah berkas perkara dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum, begitu keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang entah menganulir beberapa pasal, kemudian memberikan penafsiran syarat konstitusional terhadap pasal-pasal tersebut, maka ini akan menjadi dasar pembelaan dalam proses penuntutan, Ya, sehingga baik. akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Ya, ketika sudah proses kita dapat perkaranya poinnya, Pak ini Sangaji. disidangkan di pengadilan umum, itu bisa dijadikan Ya. sebagai dasar pertimbangan Oke. majelis hakim gitu. Ya, saya ke Ya. Pak Firman. Pak Firman, statementnya Ya. Pak Jokowi hari ini kan mengatakan bahwa ya memaafkan sih satu hal gitu ya, tapi proses hukum itu Ya. tetap berjalan dan butuh juga ruang untuk bisa menjelaskan di peradilan. Nah, kalau memang Pak Jokowi Ya. sudah ingin persidangan, apakah karena khawatir akan dirugikan jika judicial review yang diajukan ini dikabulkan oleh MK? Tidak ada keraguan apapun dari Bapak ya. Yang disampaikan Bapak adalah sebagai seorang manusia, tentu tentu Bapak menerima permintaan maaf. Itu secara umum dia sampaikan, Pak Jokowi sampaikan seperti itu. Namun yang kita ingin sampaikan sekaligus meluruskan bahwa apa yang dilakukan oleh Tifa, Roy Suryo dan Rismon itu menurut hemat kami atas apa yang kami laporkan, di mana waktu persoalan ini dari Januari sampai dengan April 2025 dengan beberapa dokumen yang telah kita sampaikan, itu merupakan bukan hal-hal yang disampaikan atau penelitian ataupun hal-hal untuk kepentingan publik. Karena di situ ada banyak sekali muatan-muatan hal-hal editan-editan dan sebagian potongan-potongan yang mungkin kita sudah tahu semua itu. Sehingga saya tadi mencermati apa yang disampaikan sama Bang Sangaji, bahwa ya itu saya pikir itu merupakan hak dari warga negara, silakan saja. Tetapi persoalan yang sekarang ini tidak itu gitu loh. Kalau beliau mau menguji silahkan, suatu persoalan lain. Tapi kalau bicara masalah apa yang sedang berlanjut atau berlangsung di Polda Metro Jaya, itu adalah hal lain gitu loh. Sehingga dalam hal ini Bapak tidak ada kekhawatiran apapun. Kita confidence, kemudian kita mendukung Polri untuk melakukan upaya-upaya yang perlu dilakukan, sehingga nanti bagaimana ini ya mungkin dalam waktu dekat bisa P21 seperti Bang Sangaji tadi sampaikan, bisa berproses di pengadilan. Baik. Dan saya pikir ya ini sudah merupakan suatu Baik, Pak hal yang Firman. sangat berbeda dengan apa yang diajukan menurut pendapat kami seperti itu. Demikian. Ya. Baik, kita tunggu saja bagaimana proses Ya. hukumnya ya di Polda maupun juga nanti di MK. Terima kasih Pak Firman dan juga Pak Sangaji sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, usaha jeda kami akan kembali di antara informasi Lisa Blackpink syuting film di Indonesia. Jalanan di Kota Tangerang dan kawasan Kota Tua ditutup sementara. Kami rekan sesaat lagi.